Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Biarlah di tahun yang baru ini, sampai dengan akhir dari tahun 2022 nanti, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, menyertai saya dan Bapak Ibu semua. Haleluya Yesus. Ini hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau angkat tangan kami, Tuhan. Angkat tanganku dan kami bersyukur, Tuhan. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, sepanjang tahun ini penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi hati dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, ruhi dengan kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, ruhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
rasakan, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami angkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Mari kita masuk di dalam tahta Tuhan yang luar biasa. Haleluya, oh, haleluya, oh. Mari kita rasakan kasih Tuhan. Mari kita rasakan kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Haleluya. Penuhi Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan kuasa urapan-Mu. Siap langkah kami, Engkau hadir. Haleluya. Kami rasakan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Haleluya. Kami percaya Kau sertai, Kau lindungi kami. Nara Yasin, kami terlalu percaya Tuhan, penyertaan-Mu tiada nabi dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kita masuk tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus Kristusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha
malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha. Sekali lagi, mari kita masuk tahta suci-Nya Allah dan rasakan kuasa-Nya mengalir. Tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. 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 Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur buat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mengawali tahun ini Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami mau selalu ikut kepada Engkau. Kami selalu Tuhan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Mengawali tahun ini Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya. Kami selalu yakin dan percaya rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Kami rindu selalu mengucap syukur, menyembah-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu menaikkan puji-pujian kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Biarlah Tuhan senantiasa ada di dalam hidup saya dan saudara dari awal tahun sampai akhir tahunnya nanti. Amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Ready of God.
pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindu kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi saya dan saudara. Semua berkat Tuhan dicurahkan. Kita dilindungi, diselamatkan. Karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Masih semangat untuk bersukacita hari ini, amin. Mari kita sama-sama terima sukacita kita dari Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sekali lagi kita mau terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Saya mau Bapak Ibu Jemaat sendiri yang bernyanyi. Kita mau bersuka bagi Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Nyanyikan haleluya. 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 Takkan patah semangatku, Takkan hilang kekuatanku. haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata Penuhiku. Lebih keras lagi, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan adalah sumber sukacita kita, amin. Kita mau sama-sama katakan, Kaulah sukacita Tuhan. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, Sekali lagi. haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Nah, bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku,
dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melalui tahun 2021 dengan pertolongan Tuhan. Di awal tahun ini, mungkin perjalanan tahun ini ada siang, ada malam. Mungkin ada kalanya kita bersuka cita, ada kalanya kita kadang juga berduka cita. Tapi yakinlah satu hal, perlindungan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Saat kita percaya kepada Tuhan, Dialah satu-satunya juru selamat hidup kita. Kita tidak perlu ragu dan khawatir lagi. Kita selalu berpegang kepada Yesus yang kita sembah. Amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu firman menjadi kekuatan hidup kita. Haleluya. Saat kita berjalan melewati lembah kekelaman, firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan sepenuh hati kita, Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Dalam janji, Haleluya. Kemenanganku Selamanya aku nyatakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh Tuhan, besar setiamu di dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan Yesus juru selamat kami. Engkaulah yang menjadi andalan dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur, kami boleh melewati tahun 2021 dan kami boleh ada
di tahun 2022. Semua karena penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, di awal tahun di minggu pertama, kembali kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepadamu. Biarlah firman-Mu pada pagi ini Tuhan, boleh menjadi satu pengharapan kami, satu kekuatan kami, untuk kami melangkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sebentar akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pesan firman-Mu pada saat pagi ini boleh memberkati kami, boleh membangkitkan semangat kami untuk tetap setia di dalam melayani Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu pada pagi ini. Sebelum kami menikmati akan kemurahan, akan penyertaan perlindungan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, pagi ini juga kami akan menikmati perjamuan kudus, di mana tubuh dan darah-Mu boleh manunggal dalam hidup kami, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengharapan yang baru. Mari Tuhan, kami menyerahkan pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pada pagi ini. Kuduskan, layakkan Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam gereja-Mu ini Kau nyatakan Tuhan. Kemuliaan-Mu akan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa persembahan-persembahan dari jemaat-Mu yang dibawa pada pagi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengembalikan dengan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joko Sembodo. Waktu dan mimbar kami serahkan. Izin lepas masker ya, biar agak jelas. Shalom, selamat pagi, selamat Natal, selamat Tahun Baru, dan banyak selamat pagi ini. Amin. Ya, ini khotbah saya yang pertama di tahun 2022, satu kepercayaan yang diberikan kepada kami oleh Gembala Sidang, oleh GBS Samaan. Kalau saya ada di tempat ini satu kemurahan. Saya ingat beberapa tahun lalu, beliau almarhum Ibu Pendeta Deborah Hastan, ini bahkan melebihi orang tua rohani saya. Beliau selalu memberi motivasi, selalu memberi dorongan kepada saya untuk terus setia melayani Tuhan. Bahkan beliau yang saya masih ingat, saya dipercaya untuk melayani di ibadah pemuda dulu waktu itu di gereja yang lama. Kemudian selanjutnya dipercaya untuk melayani, ini kepercayaan yang luar biasa. Kemudian diganti almarhum Ibu Suwarsi, Ibu Pendeta Yulia, dan hari ini saya manggilnya Tante Lin ya, sama si Esther ya. Pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mengawali tahun ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kita pelajari menjadi bekal, menjadi dasar untuk kita terus melangkah di dalam Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Amsal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu,
tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah menjalani tahun yang baru, tahun 2022. Dan beberapa waktu lalu kita sudah meninggalkan tahun 2021, di mana tahun yang penuh kenangan bagi kita, ya. Tahun yang penuh dengan kenangan. Ada sukacita di sana. Ada duka cita di sana. Ada kebahagiaan, namun juga ada kedukaan. Ya, bahkan masih di tahun ini kita tetap harus waspada dengan pandemi COVID-19. COVID ini merubah sisi-sisi kehidupan kita. Ya, kita kehilangan orang yang kita kasihi, bahkan orang yang sangat dekat dengan kita. Cara model ibadah kita harus berubah. Ya, kalau enggak biasa kita dilurui kadang-kadang enggak tahu siapa dia. Kenapa ketutup dengan masker? Ya kan? Cara ibadah kita berubah, memuji pun pilih-pilih lagu karena kita pakai online, enggak boleh sembarangan pakai lagu. Bisa kena royalti, ya, bisa kena, karena beberapa lagu enggak boleh dinyanyikan tanpa seizin si penciptanya. Ini yang kita alami. Namun semua yang kita alami, semua yang kita jalani, baik dalam kehidupan kita pribadi, ya, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita berjemaat, saya yakin, saya percaya, itu semua tidak lepas daripada kehendak Tuhan, seizin daripada Tuhan. Hari ini saya berdiri di hadapan Ibu Gembala dan Wakil Gembala yang baru, ya kan? Saya dulu mengenal beliau, Tante Lin ini, waktu di PPA, ya, masakannya hoje. Saya masih ingat bagaimana beliau masak. Pertama kali saya makan yang namanya bunga tahu ya di sini ini. Tahu kok ada bunganya. Ya, itu kembang tahu ya, kembang tahu. Di sini saya mengenal. Dan hari ini menjadi rekan sekerja. Hari ini menjadi rekan sekerja. Tim dalam melayani Tuhan, saya boleh melayani di Cetro, beliau melayani di sini bersama C. Esther. Semua yang terjadi gak pernah lepas daripada kehendak Tuhan. Gak pernah lepas daripada rencana rancangan Tuhan atas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di tahun 2022, tahun yang baru, tahun yang akan kita lalui, masih banyak harapan, masih banyak asa yang kepingin kita raih, yang kepingin kita dapatkan, yang tahun-tahun kemarin enggak kita dapatkan, yang tahun-tahun kemarin hilang, yang tahun-tahun kemarin sepertinya kita enggak menerimanya. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin, saya percaya bahwa di dalam Tuhan pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Di dalam Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, ya dan amin. Pasti terjadi, pasti diberikan kepada saudara dan saya. Yang perlu dan yang kita siapkan adalah bagaimana kita bisa menerima pengharapan dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati pengharapan di dalam Tuhan. Perhatikan ayat 3 dan keempat ini, kunci untuk kita mendapatkan, menikmati pengharapan dalam Tuhan.
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, yang namanya poin 3 dan 4 atau ayat 3 dan 4 bicara tentang kesetiaan. Ya, bagaimana kita mempersiapkan untuk menikmati pengharapan dalam Tuhan. Tuhan mau tetap ada kesetiaan kita pada Tuhan. Kenapa? Kesetiaan ada sesuatu yang harus dijaga, dipertahankan, diusahakan dalam suatu hubungan. Baik dalam pekerjaan, dalam peribadatan, dalam hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan sesama, terlebih-lebih hubungan kita dengan Tuhan. Karena ego, kadang-kadang kesetiaan kita berubah. Ego kita. Contoh ya. Loh, sekarang pasanganku kok enggak seperti yang dulu. Dulu sabar. Dulu melayani. Loh, sekarang kok kasar, sekarang kok minta dilayani. Mulai karena ego, kesetiaannya mulai goyah. Gembala yang dulu begini. Loh, kok gembala sekarang gak seperti yang dulu? Karena egonya, maka kesetiaannya mulai berubah. Bahkan sikap ini kepada Tuhan pun juga mengalami perubahan. Yang lain diberkati, yang lain ditolong, yang lain disembuhkan, yang lain menikmati berkat yang berlimpah-limpah. Kenapa saya kok seperti ini? Kok enggak ada perubahan dalam kehidupan saya? Kok biasa-biasa saja? Saudara yang dikasih Tuhan, untuk menikmati pengharapan dalam Tuhan, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Tahun-tahun yang dulu, dalam segala perkara kita melibatkan Tuhan, kita menyertakan Tuhan, kita menghadirkan Tuhan. Kita selalu mengikut sertakan Tuhan, gak pernah selangkah pun kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Gak pernah satu masalah pun kita hadapi dengan kemampuan kita sendiri. Sehingga pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas kita. Bagaimana di tahun 2022? Apakah kita masih tetap setia menyertakan Tuhan dalam segala rencana rancangan kita? Mungkin di tahun yang kemarin belum kita mendapatkan, belum kita meraihnya. Di tahun 2022 ini, apakah kita masih menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan? Apakah kita masih setia, bersandar, berharap pada Tuhan? Kesetiaan kita pada Tuhan adalah kunci daripada pengharapan kita. Pengharapan yang tidak setia, yang tidak sia-sia di dalam Tuhan. Ayat yang ketiga yang tadi kita baca. Ayat ini memperingatkan kepada kita supaya kasih setia kita kepada Tuhan tidak kendor. Amin. Kasih setia kita kepada Tuhan terus kita jalin, kita bangun, kita bina. Sehingga apa? Kita boleh menikmati janji-janji Tuhan. Kita boleh menikmati penyertaan Tuhan. Kita boleh menikmati pertolongan Tuhan. Kita boleh menikmati mujizat-mujizat yang daripada Tuhan, yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Terus andalkan Tuhan. Terus sertakan Tuhan.
Kalau kita membaca Alkitab, salah satu tema utama dalam Alkitab adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya, salah satu tema dalam Alkitab adalah kita punya Tuhan, kita punya Allah adalah Allah yang setia, Tuhan yang setia. Bagaimana dengan kita? Adakah Tuhan mendapati kita tetap setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Berikutnya, waktunya masih sama 30 menit karena online karena pandemi ya, jadi agak cepat sedikit ya, ada beberapa poin. Ayat 5 dan 6 perhatikan Bapak Ibu. Bagaimana kita mempersiapkan untuk menikmati pengharapan dalam Tuhan di tahun yang baru ini. Yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita dapat menikmati pengharapan di dalam Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengajarkan kepada kita agar kita percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Percaya itu pasti melakukan perintah ketetapannya. Percaya itu taat atas apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Kenapa janji-janji Tuhan sepertinya tidak kunjung datang? Kenapa pertolongan Tuhan sepertinya jauh dari harapan kita? Jangan-jangan kita hanya sebatas percaya di mulut aja. Jangan-jangan percaya beriman itu hanya sebatas retorika saja. Hari ini, pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Dalam kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan kepingin kita sungguh-sungguh, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan hidup kita. Kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ayat ini katakan begini, janganlah bersandar pada pengertianmu. Ya, ada peringatan yang Tuhan berikan dalam menjalani hari-hari kita. Ya, kita diminta untuk percaya kepada Tuhan, janganlah bersandar pada pengertianmu. Bersandar dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan condong. Ya, bersandar, nyender. Tapi ini condong, ya. Artinya condong ke sisi yang lain, tidak sentral, tidak fokus. Kalau kita condong ke sisi yang lain, bersandar pada pengertian kita, condong kepada pengertian kita, kemauan kita, maka perjalanan kita tidak seimbang. Kalau berjalan tidak seimbang, bisa-bisa terjungkir balik, bisa-bisa kejelungup, bisa-bisa tergeletak di tengah jalan. Karena apa? Tidak fokus, condong ke tempat yang lain. Secara rohani apa? Percaya kepada Tuhan artinya membawa hidup kita lekat dekat dengan Tuhan. Jangan sampai condong, jangan sampai menjauh daripada juru selamat dari Yesus Kristus Tuhan. Tetapi bawa hidup kita mendekat kepada Tuhan. Menurut pimpinannya, menurut tuntunannya, karena Dia Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara yang kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan. Awal tahun ini Tuhan memperingatkan kepada kita. Apakah
kita masih mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Saya sedikit kesaksian Bapak Ibu. Hari-hari kemarin saya kehilangan yang namanya sukacita. Saya kehilangan yang namanya damai sejahtera. Kayaknya melayani, kayaknya menggembalakan, tapi sukacita ini hilang. Damai sejahtera ini hilang. Saya berusaha merenung, mencari kenapa damai sejahtera ini hilang. Sukacita ini enggak ada. Pada saat doa pagi saya merenung ada pesan Tuhan yang singkat tapi cukup menemplak saya. Apa pesan Tuhan itu? Percaya pada Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan berharap pada manusia tapi berharap pada Tuhan. Wah, ini menemplak saya nih. Benar. Langsung saya terbawa dalam penyembahan ucapan syukur. Enggak ada kata-kata. Enggak ada kata-kata, yang ada air mata. Yang ada, saya tahu-tahu berbahasa lidah. Saya ditanya, Pak Joko berbahasa lidah? Saya berbahasa lidah. Tapi saya bukan tipe yang latah. Sidik-sidik, bahasa lidah sidik-sidik, enggak. Saya berbahasa lidah, saya menikmati. Di saat saya mengalami ketekanan, sehingga saya enggak bisa berkata-kata lagi dalam doa saya, di situ karya muncul. Di saat saya mengalami sukacita karena lawatan Tuhan, di situ muncul. Saya mengalami itu. Ini pasti pesan Tuhan. Ini pasti nasihat Tuhan. Ini pasti teguran Tuhan. Untuk apa? Saya tidak lagi mengandalkan manusia. Saya tidak lagi mengandalkan kekuatan saya sendiri. Tetapi saya percaya pada Tuhan. Saya harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tidak lagi pada mengandalkan manusia. Manusia itu hanya perantara. Manusia itu hanya alat. Bagaimana Tuhan memelihara kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Tapi yang paling utama, pertolongan kita, pengharapan kita datangnya daripada Tuhan. Jangan sampai itu digantikan dengan si A, si B atau kekuatan kita sendiri. Sejak itu saya mengalami yang namanya damai sejahtera. Saya mengalami namanya sukacita. Saya menyongsong tahun yang baru tanpa kekhawatiran. Tanpa namanya khawatir mungkin manusiawi. Tapi kalau kita diingatkan ada Tuhan yang beserta kita, Tuhan yang ada bersama dengan kita, keyakinan kita pasti ada, Tuhan pun pasti menolong. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, mari di tahun 2022 ini, baru 2 hari kita jalani, terus kita tetap menjaga kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita condong kepada dunia, kita condong kepada kemampuan kita, membuat kita terjungkil balik, membuat kita terjatuh. Tetapi nyender, berserah pada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang membuat kita mampu melintasi hari-hari yang sulit, kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Kemudian, ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Pesan Tuhan dalam Amsal 3 ayat 7 dan 8 adalah jangan menganggap diri bijak. Saudara yang dikasih Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan, itu mulia, amin. Serupa dengan gambarnya. Kita diciptakan Tuhan lebih dibanding dengan ciptaan yang lain. Bahkan Tuhan memberi kita hikmat. Tuhan memberi kita akal budi. Hikmat dan akal budi yang memampukan kita membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita sebagai manusia, kita diciptakan Tuhan adalah makhluk yang paling unik, makhluk yang paling spesial. Namun seringkali kondisi seperti ini yang membuat orang manusia lupa bahwa karena keunikannya, karena spesialnya ini, manusia seringkali merasa lebih bijaksana, merasa lebih pintar, ya, merasa
lebih dari segala-galanya bahwa itu karena usaha, karena upayanya. Lupa kalau itu titipan. Lupa kalau itu hanya sebatas kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga apa? Merasa lebih bijaksana, merasa lebih pintar daripada yang lain, ya. Sehingga tanpa disadari manusia tidak merendahkan hati. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Jadilah sombong. Firman Tuhan mengingatkan, jangan menganggap diri bijak. Ya. Jangan menganggap diri bijak. Merasa mampu, merasa bisa. Aku punya duit, aku punya kepintaran, aku punya relasi, aku punya banyak hal, dan aku pasti mampu mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di hadapanku. Hati-hati. Merasa bijak. Ayat 7 dan 8 mengingatkan kepada kita agar kita berhenti. Merasa diri kita begitu bijak, merasa diri kita begitu pinter, sehingga wujud takut kita kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan kebijakan kepintaran hilang. Ketahuilah, kekayaan finansial harta itu Tuhan yang kasih. Jabatan posisi itu Tuhan yang kasih. Amin. Semuanya itu Tuhan kasih. Semuanya itu hanya titipan. Selama kita mampu dan dapat mengelola, Tuhan akan terus percayakan dan percayakan. Namun kita kalau lupa itu titipan Tuhan, itu anugerah Tuhan, hati-hati, bisa Tuhan ngambilnya bisa sedikit-sedikit, bisa langsung habis. Baru tahu nanti siapa si empunya semuanya. Tahun 2022, jadilah pribadi yang bijak. Amin. Semakin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tahu siapa kita. Kita adalah unik, kita adalah spesial di mata Tuhan. Apa yang melekat pada kita semata-mata adalah anugerah yang daripada Tuhan. Amin. Entah itu kekayaan kita, entah itu jabatan kita, status sosial kita, apapun itu hanya titipan. Itu hanya kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara kasih Tuhan, mengapa Amsal mengingatkan agar anak-anak Tuhan tidak menganggap dirinya bijak? Karena orang yang menganggap dirinya bijak adalah orang yang merasa dirinya lebih daripada yang lain. Ya, Tuhan mau supaya kita merendahkan diri. Nah, akibat merasa lebih daripada yang lain, maka penderitaan demi penderitaan akan datang. Tulang-tulangmu akan sakit semua. Mengapa? Karena kejahatan mengikat, menuntut balas. Namun takut akan Tuhan, ya. Kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan memulihkan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan pasti menganggap dirinya. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan pasti menganggap dirinya bijak. Tadi seperti yang saya saksikan di depan tadi. Merasa bisa, merasa mampu. Tapi pada saat mau kehilangan, damai itu hilang. Sejahtera itu hilang. Tapi saat kita sadar, kita harus percaya pada Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan, damai, sejahtera itu akan hadir dan muncul. Ayat terakhir, ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-10 ini bicara tentang memuliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Tadi saya katakan semua itu titipan Tuhan.
Semua itu Tuhan percayakan. Kalau Tuhan titipkan, Tuhan percayakan kepada kita, untuk apa? Tentunya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau memang kita diberkati dengan harta yang lebih, permuliakan Tuhan dengan harta kita. Permuliakan Tuhan dengan hasil yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Jadilah orang yang setia pada apa yang Tuhan percayakan. Di saat kita setia, di saat kita bisa dipercaya, maka Tuhan pun akan mempercayakan lebih lagi, lebih lagi. Habil contohnya, Habil, di mana Habil ini mempersembahkan yang terbaik, ya, mempersembahkan yang terbaik yang Habil miliki, sehingga persembahannya berkenan kepada Tuhan. Persembahannya menyenangkan hati Tuhan. Salomo contohnya, saat dia menjadi raja, untuk pekerjaan Tuhan, dia berusaha memberi yang terbaik, memberi yang terbaik, memberi yang terindah. Saat Salomo makin memberi yang terbaik, sesuatu yang baik pun Salomo alami, dipercaya oleh Tuhan, membangun bait suci, diberkati Tuhan luar biasa. Perhatikan baik-baik, akan saya tutup. Kita akan melintasi tahun yang baru ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Baik dalam kehidupan kita pribadi, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam tugas pelayanan kita nggak tahu. Tapi yang perlu kita yakin dan percaya, dalam Tuhan ada pengharapan. Ada pengharapan dalam Tuhan. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Pasti Tuhan nyatakan, pasti Tuhan genapi dalam hidup kita. Kuncinya apa? 4 poin tadi. Jadilah pribadi yang tetap setia pada Tuhan. Jangan goyah. Apapun yang terjadi, setia pada Tuhan. Kemudian yang kedua, tetap percaya Tuhan bersama kita. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Tetap rendah hati. Jangan merasa bijak. Jangan merasa mampu. Semua karena aku, semua karena usahaku. Tapi semua karena Tuhan. Dan terakhir, kalau kita sudah memiliki, dipercaya Tuhan, menjadi pengelola, manajernya, apa yang kita punya, pikiran kita, tenaga kita, harta kita, hidup kita, pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidupmu berkenan kepada Tuhan. Amin. Pemain musik kami undang untuk bisa maju ke depan. Jemaat Tuhan kami undang berdiri, petugas pelayan perjamuan bisa mempersiapkan diri. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Glory. Terima kasih. Hidup oleh anugerah
yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan. amin. Bukti kasih dan karya salibmu, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu Bersyukur katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik, amin. Tuhan sudah berikan kepada kami, amin. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. katakan kasih-Mu Tuhan Yesus, amin. Kasih-Mu Yes, memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, amin. Pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu. pengorbanan-Mu sempurna. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan atas hidup kami. Bahwasanya Tuhan tetap ada dalam setiap musim hidup kami. Tuhan tetap memberikan pengharapan bagi setiap kami orang-orang percaya. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kami semuanya, untuk kami tetap menjaga kesetiaan kami kepada Tuhan. Untuk kami tetap mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk kami tetap menjaga hati kami rendah hati, tidak merasa bijak, tidak sombong. Bahkan kami mempermuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah percayakan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga oleh hidup kami nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih untuk bekal firman-Mu yang sudah kami terima pagi ini. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu.
Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskan kami. Lewat perjamuan kudus ini, kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kami. Tuhan menyertai, memimpin setiap langkah-langkah kami. Dan kami senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, layakan kami. Untuk kami bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Para pelayan Tuhan yang melayani, mengedarkan, Tuhan memakainya, mengurapinya, makin indah, makin berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami sambut perjamuan-Mu. Amin. Silakan duduk, saudara akan dilayani, kita angkat pujian ini lagi. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, saat itu ku Selalu bersyukur. Asuh memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan. Ada yang belum dilayani bisa angkat tangan. Jemaat kami undang beri bersama-sama. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. darah-Mu Telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu. Katakan bersama-sama, kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ya, Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami ya Allah. Kuasa yang membangkitkan kami dari keterpurukan, dari kegagalan. Amin. Amin. tak tercurah bagiku, Pengorbanan-Mu. Sekali lagi katakan kasih-Mu. Haleluya. kasih-Mu memulihkan hidupku, Amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu Tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Segala puji bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencurahkan kuat kuasa atas kami. Haleluya. Irala-lama-lama sedere.
suaramu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. dan pengorbananmu. Haleluya. Angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Kita ada di awal tahun yang baru. Kita akan melewati tahun-tahun ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami, kepada kita semuanya, bahwasanya Tuhan akan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan akan tetap hadir untuk menolong kita, menyatakan kuasa-Nya atas kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi saudara dan saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yakin, sudah percaya ini tubuh Kristus? Amin. Terima dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Engkau yang datang dengan sakit, engkau yang datang dengan beban berat, Yesus sanggup memulihkan sakitmu, menyembuhkanmu. Yesus sanggup menanggung beban, tanggungan yang kau tanggung. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dengan penucapan syukur, iman percaya pada Tuhan. Mari bersama-sama kita minum, kita bersekutu dengan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiralah masih. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu saudara. Tuhan, kami mengangkat tangan kami sebagai wujud penyerahan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak berani melangkah, berjalan sendiri, melewati hari-hari kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu penyertaan Tuhan, kami perlu kehadiran Tuhan dalam setiap musim hidup yang kami jalani. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan membuat kami berhasil dan beruntung. Bahwa kami terus naik, naik dan naik. Bahkan kami yang sakit pun, Tuhan akan menolong kami, menyembuhkan kami. Kami yang dalam persoalan permasalahan hidup di tahun yang baru ini pun, Tuhan akan membereskan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami berteriak haleluya, puji Tuhan karena kuasa kemenangan boleh kami alami, kami rasakan. Kami percaya tahun ini, tahun di mana kami meraih janji-janji berkat. Tahun ini, tahun kami memperoleh kemurahan kebaikan Tuhan limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap sidang jemaat di tempat ini, diberkati gembala, staf gembala, pimpinan Tuhan di tempat ini, membawa sidang jemaat di tempat ini makin bertumbuh, berkembang. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dari tempat ini. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Cawan akan dikumpulkan kembali, mimbar kami serahkan kepada yang bertugas.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joko Sebodo yang sedang melayani firman Tuhan dengan perjamuan kudus pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Warga gereja, Minggu 2 Januari 2022. Selasa sampai Sabtu ada doa pagi yang dimulai jam 4:30 pagi. Mulai bulan Januari tahun ini, Bapak Ibu Saudara, hari Selasa sampai Sabtu, gereja akan dibuka untuk jemaat, ya. Jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ada rumah doa. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kalau ada kerinduan berdoa di gereja, dipersilahkan, ya. Jadi gereja terbuka untuk kita semua yang ingin berdoa di gereja, silahkan dipersilahkan untuk berdoa di gereja. Ya, ini doa pribadi. Selasa ada ibadah wanita jam 5:30 sore. Mulai tahun ini, bulan ini ibadah wanita 1 bulan sudah 2 kali, ya. Minggu pertama, Selasa pertama dan Selasa terakhir. Lanjut. Rabu tidak ada doa, ya. Sabtu, Rest Up Youth jam 6 sore. Besok Minggu, tanggal 9 Januari 2022, ibadah raya 2 kali. Pagi jam 5:30 pagi, sore jam 5 sore. Minggu, ibadah Blessing Kit dimulai jam 8 pagi. Untuk besok Minggu, wilayah yang beribadah adalah adik-adik dari Kebonan, Kalirahman, Butuh, Kadirejo, dan Sangkrah. Persembahan ucapan syukur tahun 2021 terkumpul 7.375.000. Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun untuk minggu ini, tanggal 28 Desember, Ibu Esteriana Sari. Tanggal 30 Desember, Ibu Ilingnya, Ibu Ika Natalia. Tanggal 31 Desember, Bapak Sugiarto, Ibu Sri Swanti, Ibu Dalika, dan Ibu Sofiarini. Tanggal 1 Januari, Bapak Dewa Martono, Ibu Is Januwianti, Ibu Wahyu Anita. Demikian warta gereja, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Nanti dengan kasih Kristus, doa penutup dan doa berkat akan dilayani oleh Bapak Joko Sembodo. Kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih kasih pastorku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan,
Kau beri kekuatan. Haleluya. Saya ajak untuk bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Bersukacita selamanya. Ya, mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan rasa syukur ya Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan di awal tahun ini, yang akan menjadi bekal bagi setiap kami melangkah, menjalani hari-hari yang baru, tahun-tahun yang baru. Kami percaya kasih setia Tuhan tetap limpah dalam hidup kami. Diberkati sidang jemaat-Mu yang sudah hadir. Tuhan memberkati dalam hidup berumah tangga, sehingga rumah tangga yang dibangun senantiasa ada keharmonisan, senantiasa ada kerukunan, ada kesetiaan, sehingga rumah tangga sidang jemaat-Mu benar-benar rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Ada suasana surga dirasakan dalam keluarga sidang jemaat-Mu. Usaha pekerjaan yang sidang jemaat-Mu kerjakan, lakukan, apapun bentuknya, apapun jenisnya, Tuhan membuat berhasil, Tuhan membuat beruntung. Diberkati anak-anak kami, baik yang belum sekolah, yang duduk di bangku sekolah, yang sudah kuliah, bahkan yang sudah selesai dan bekerja. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga mereka, agar mereka tetap takut akan Tuhan, hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Jemaat yang hari ini berhalangan hadir karena gangguan kesehatan, karena ada kepentingan maupun keperluan yang lain, kiranya kasih setia Tuhan tetap melawat menjamah mereka. Hadirkan mereka di minggu-minggu yang akan datang, menikmati lawatan Allah, menikmati zaman Allah, menikmati berkat yang daripada Allah, dan mereka mempermuliakan Allah dalam kehidupan mereka. Sebentar kami akan tinggalkan rumah Tuhan, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai dalam perjalanan kami pulang, baik yang dekat yang jauh, yang berjalan kaki maupun berkendaraan. Tuhan menyertai kami, tibakan kami di rumah kami dengan keadaan selamat, damai, sejahtera tanpa kurang suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pengucapan rasa syukur, iman percaya pada Tuhan, angkat tangan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Pulanglah, jadilah garam dan terang dunia. Oleh kehidupanmu permuliakanlah Allah dalam nama putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus atas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah segala usahamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.